Dari kemarin Tuan Rashid kan banyak mengajukan pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan Tuan Rashid Iya, Bro. bisa Tuan Rashid sampaikan di siaran langsung. Jadi mudah-mudahan yang lain bisa menyaksikan dan nanti kami record dan kami upload di Facebook. Jakarta saya ada di grup Tuan Guru. Alhamdulillah Tuan Fahar. Silakan Tuan Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi senang wabarakatuh. Waalaikumsalam bertemu warahmatullahi dengan para guru-guru di wabarakatuh. sini, para kiai di sini. Mudah-mudahan saya bisa menimba ilmu. Mudah-mudahan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Ya, alamin. kemarin pernah bertanya sama kiai. Salah satu pertanyaan kemarin itu mengenai Nur Muhammad ya. Nur Muhammad kemarin salah satunya. Iya. Dan kami baru jawab poin pertama ya. Iya, iya. Kemudian ada poin selanjutnya, bagaimana nih sebenarnya kedudukan Nur Muhammad itu gitu ya Kiai ya. Baik. Bagaimana kedudukan Nur Muhammad? Jadi kemarin kita sudah buatkan video dari mana asal usul kajian Nur Muhammad. Dan kita sudah sama-sama menyimak videonya insya Allah, bahwa kajian Nur Muhammad ini berasal daripada penjabaran atau kajian tersurat dan tersirat yang terdapat pada surat Nur ayat 35. Nah, sekarang bagaimana kedudukan Nur Muhammad? Baik. Apakah Nur Muhammad ini makhluk atau bukan makhluk? Maka inilah pembahasan kita, bagaimana kedudukan Nur Muhammad. Untuk memahami ini, kita harus paham dulu tentang keadaan wujud ya. Jadi saat ini di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kecuali yang berpaham wahdatul wujud ya. Jadi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, wujud itu kita kenali ada dua wujud. Yang pertama disebut wujud hakiki. Wujud hakiki ini adalah wujud zat Allah Ta'ala yang tanpa awalan dan tanpa akhiran dan tidak berubah-ubah, yang bersifat absolut, tidak menyerupai dan diserupai dan setara dengan apapun yang kita ketahui. Nah, ini wujud hakiki. Yang kedua, kita akan mengenal yang namanya wujud majazi. Apa itu wujud majazi? Wujud majazi itu adalah wujud yang memiliki awalan, yang memiliki akhiran, dan berubah-ubah, tidak menetap. Nah, itu wujud majazi. Untuk memahami kedudukan Nur Muhammad, kita harus paham dulu tentang wujud majazi. Wujud majazi adalah keadaan ada dan keadaan tidak ada yang kita pahami saat ini. Itu namanya wujud majazi. Jadi pada wujud majazi kita akan disuguhkan dua keadaan. Keadaan ada dan keadaan tidak ada. Contoh, di atas tangan saya ada korek api. Di atas tangan saya ada korek api.
di atas tangan saya tidak ada korek api. Maka kita akan memahami tidak ada adalah keadaan. Ada juga adalah keadaan. Jadi kita paham secara majazi bahwa ada adalah keadaan ada, bahwa tidak ada adalah keadaan tidak ada. Jadi ada dan tidak ada, kedua-duanya adalah keadaan. Ketika kita berbicara kedudukan Nur Muhammad, kita harus menarik dulu rentang waktu jauh mundur, yaitu sebelum keadaan ada itu ada, dan sebelum keadaan tidak ada itu ada. Tadi kami sudah sampaikan ada adalah keadaan, tidak ada juga adalah keadaan. Untuk memahami kedudukan Nur Muhammad, kita tarik sebelumnya, di mana saat keadaan ada dan keadaan tidak ada, kedua-duanya belum ada. Nah, maka kita akan mengenal ini dengan kajian martabat 7. Jadi di dalam martabat 7 itu ada kita kenal dengan martabat ahdah, martabat wahdah, martabat wahidiyah, martabat arwah, martabat amsal, martabat ajsam, dan martabat insan kamil mukammal. Jadi ada 7 martabat. Ketika kita berbicara kedudukan Nur Muhammad, maka kita akan membahas kejadian sebelum keadaan ada dan sebelum keadaan tidak ada, itu ada secara majazi. Ini tolong diperhatikan baik-baik supaya tidak mumet ya. Kita jelaskan secara perlahan. Baik. Martabat yang pertama, martabat ahdah. Martabat ahdah ini di mana yang ada hanyalah zat mutlak Allah Ta'ala. Zat mutlak Allah ini tidak bisa disebut Allah karena yang nyebut belum ada dan huruf belum ada, tulisan belum ada. Jadi hanya Allah yang berdiri sendiri dengan zatnya. Jadi martabat ahdah ini di saat Allah, hanya Allah, zatnya Allah, tidak bisa disebut Allah karena yang nyebut belum ada dan huruf belum ada. Kan Allah itu nama. Jadi kita menyebut nama Allah itu adalah nama. Jadi dalam surat Al-Fatihah ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu adalah nama. Dalilnya yang tadi surat Al-Fatihah ayat 1. Nah, ketika martabat ahdah, yang ada secara hakiki adalah zat mutlak Tuhan. Zat mutlak Tuhan, tidak bisa disebut Tuhan, tidak bisa disebut Allah karena yang nyebutnya belum ada. Lalu zat mutlak Tuhan yang sangat rahasia, yang sangat gaibul guyub ini berkehendak dengan dirinya. Berkehendak dengan dirinya untuk nanti menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka nanti akhirnya Allah akan berkehendak seperti itu. Maka sebelum Allah disembah, maka Allah harus dikenal dulu. Harus Allah dikenal dan harus ada yang mengenal Allah. Karena Allah ingin menciptakan jin dan manusia untuk beribadah.
Maka untuk mengibadahi Allah, Allah harus dikenal dan harus ada yang menyembah, yang beribadah itu. Maka dari diri zat Tuhan yang esa, yang laisa kamitslihi syai'un ini memancar nur. Nur di sini bukan cahaya seperti cahaya lampu, tapi nur di sini nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya bisa kita katakan saripati. Nah, memancar pada diri zat Tuhan yang Maha Esa ini nur atau cahaya. Cahaya inilah yang menjadi sifat Allah, yang menjadi asma Allah, yang menjadi af'al Allah. Maka yang tadi pada martabat ahdah turun menjadi martabat wahdah. Martabat wahdah yaitu Tuhan yang tadi zatnya goib. Goibnya pada apa? Pada sifatnya, pada asma'nya, dan pada af'alnya. Satu kesatuan. Maka ketika Allah Ta'ala ini goib, zat Allah Ta'ala itu goib pada namanya, pada sifatnya, pada af'alnya, maka dari sifat ini memunculkan konsekuensi atas sifat yang muncul pada diri zat Tuhan itu. Konsekuensi yang seperti apa? Ketika Allah memancarkan pada diri zatnya cahaya yang menjadi sifat, di dalam sifat itu masih dalam keadaan sifat. Keadaan sifat itu menyatakan bahwa aku zat Allah yang maha pengasih. Aku zat Allah yang maha penyayang. Aku zat Allah yang maha menciptakan. Aku zat Allah yang maha membentuk. Aku zat Allah yang maha menyempitkan dan melapangkan. Maka dari keadaan sifat yang memancar dari zat Tuhan yang Esa tadi memunculkan konsekuensi. Ketika Allah menyebut dirinya yang maha menciptakan, mana yang diciptakan? Ketika Allah menyebut dirinya yang maha penyayang, mana yang disayangi? Ketika Allah menyebut dirinya maha pengasih, mana yang dikasihi? Maka dari konsekuensi sifat tersebut turun lagi menjadi martabat wahidiyah, yaitu ketika sifat af'al dan asma bermanifestasi. Nah, manifestasi sifat asma dan af'al itulah yang kita kenal dengan Nur Muhammad. Nah, jadi Nur Muhammad itu adalah manifestasi daripada keadaan rahasia Tuhan yang Maha Esa tadi. Yang nanti pada gilirannya Nur Muhammad ini akan bermanifestasi lagi, akan menjadi kenyataan, akan bermanifestasi lagi menjadi Muhammad bin Abdullah, yaitu manusia yang paling afdol dan paling baik ibadahnya. Tadi kami sudah sampaikan bahwa tidak kuciptakan alam ini kecuali dengan al-haq, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan penciptaan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Nah, nanti Nur Muhammad ini akan bermanifestasi menjadi Muhammad bin Abdullah yang mana menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Nah, kembali lagi di martabat 1, 2, dan 3 ahdah, wahdah, wahidiyah. Ketika sifat asma dan af'al itu bertajalli, maka jadilah dia Nur Muhammad. Ketika kedudukan Nur Muhammad ini belum ada wujud majazi. Apa itu wujud majazi? Keadaan ada dan keadaan tidak ada yang saat ini kita pahami. Nah, maka gaiblah zat sifat asma af'al Allah Ta'ala pada Nur Muhammad, nampaklah Nur Muhammad itu. Nah, lalu Nur Muhammad ini nanti memiliki batin dan memiliki zahir. Zahirnya Nur Muhammad adalah Nur Muhammad, batinnya adalah Ruhul Ahmad. Jadi gaiblah zat sifat asma af'al Allah di
Nur Muhammad itu. Maka nanti pada Nur Muhammad, dari Nur Muhammad tercipta alam secara nyata. Dari Ruhul Ahmad ditiupkan ruh-ruh masing-masing. Nah jadi ketika Nur Muhammad ini Allah mengatakan kun fayakun, maka kun fayakunnya Allah yang tadi itu yang kita kenal dengan the Logos atau entitas laten atau Nur Muhammad atau kejadian awal sebelum keadaan ada itu ada. Sebetulnya Nur Muhammad itu bukan cahaya, diartikan cahaya bukan, tapi saripati sebetulnya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, saripati dari alam semesta yang nanti dijadikan untuk beribadah kepada Allah, itu sebetul awalnya. Nah, dari Nur Muhammad ini diciptakan yang nyata. Jadi meledaklah alam semesta yang kita kenal dengan Big Bang. Kita kenal dengan teori Big Bang, yaitu dulu langit dan bumi adalah satu kesatuan. Lalu Allah memecahnya, memisahnya. Lalu Allah meluaskan langit. Nah jadi sampai hari ini langit itu tetap semakin meluas, semakin mengembang. Alam semesta itu mengembang. Nah, kalau kita tarik ulur waktu, maka ada waktu di mana alam semesta ini adalah satu titik yang utuh. Nah, satu titik alam semesta itu kita kenal dalam kajian Thariqah dan Hakikat adalah titik yang ada di bawah ba dalam Bismillah. Jadi Bismillah dengan menyebut nama Allah. Artinya dengan ini aku mulaikan alam semesta ini dengan sifat Rahman dan Rahimku. Dari titik yang ada di bawah ba meledak menjadi alam semesta. Ini cuma simbolis saja sebetulnya tuan-tuan. Nah, ketika alam semesta ini meledak, maka terciptalah yang kita kenal dengan wujud majazi, yaitu keadaan ada dan keadaan tidak ada secara majazi. Lalu kita mengenal dengan dimensi, ruang, waktu, dan lain sebagainya dari alam semesta yang sudah meledak. Jadi ketika keadaan ada dan keadaan tidak ada, belum ada, itu waktu juga belum ada. Sehingga apa yang terjadi sebelumnya tidak bisa dikatakan dicipta. Tidak bisa dikatakan dicipta, tapi dikatakan manifestasi atau tajalli, atau kenyataan dari Tuhan yang maha gaib tadi. Nah, ketika alam semesta ini jadi, ya, jadi dari mana? Dari kalimat kun fayakun. Mana kalimat kun fayakun itu? The Logos, firman atau Nur Muhammad itu. Jadilah alam semesta yang nanti Nur Muhammad ini akan menjadi manifestasi Muhammad bin Abdullah SAW yang menjadi manusia yang paling terbaik amal ibadahnya. Karena memang alam semesta Allah ciptakan tidak lain jin dan manusia Allah ciptakan kecuali untuk menyembah kepada Allah. Nanti kenyataan dari ayat itu nyata setelah Muhammad bin Abdullah lahir. Dia menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Nah, ketika alam semesta ini sekian triliunan tahun, kita tidak bisa mengatakan tahun karena ukuran tahun itu diukur dari matahari. Nah, sedangkan matahari belum ada. Makanya Allah dalam Al-Quran menggunakan 6 masa. Ya. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa menggunakan kata ayam atau masa? Karena tidak ada ukuran waktu di situ. Kalau sekarang kita mengatakan 1 hari, 2 hari karena ukurannya rotasi bumi. Kita mengatakan 1 tahun karena ukurannya adalah revolusi planet bumi ke matahari. Perputaran 1 tahun itu 365 hari. Bumi itu berputar mengelilingi matahari. Ukurannya kan matahari waktu yang sekarang. Kenapa Al-Quran menggunakan kata masa? Karena ukuran waktu saat itu belum ada. Nah, ketika alam semesta ini jadi, sudah jadi semua termasuk bumi sekian juta tahun setelah itu, baru Allah ciptakan yang namanya manusia. Ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, selesai kejadiannya, lalu Allah tiupkan ruh. Dari mana ditiupkan ruh? Dari Ruhul Ahmad yang dulu. Kejadian yang dulu, ini masih di martabat 1, 2, dan 3. Maka hiduplah Adam. Hiduplah Adam menjadi kenyataan Muhammad dan menjadi kenyataan Ruhul Ahmad. Batinnya Adam adalah bersumber Ruhul Ahmad,
Sedangkan jasadnya Adam bersumber daripada Nur Muhammad. Nah, itulah kenapa di dalam hadis dikatakan, kapan engkau menjadi nabi ya Rasulullah? Aku menjadi nabi ketika Adam antara ruh dan jasad. Nah, maksudnya seperti itu. Bahkan Nabi Adam ketika bertaubat itu menyebut atau bertawasul kepada Muhammad, padahal jasad Muhammad belum ada. Nah, jadi kedudukan Nur Muhammad itu tidak bisa dikatakan kholik, tidak bisa dikatakan makhluk, tapi bisa dikatakan dinding pemisah atau hijab antara yang dicipta dengan yang mencipta. Jadi kedudukan Nur Muhammad itu di situ. Atau bisa juga dikatakan Nur Muhammad itu adalah entitas laten atau firman yang mengatakan kun fayakun. Ketika Allah mengatakan kun fayakun dulu nggak pakai kun fayakun, karena kun fayakun itu bahasa Arab. Bangsa Arab belum ada, jadi bahasa Arab pun belum ada. Makanya ketika Adam diciptakan wa 'allamal Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Adam itu seluruh bahasa, seluruh nama. Makanya kita mulai mengenal dengan nama Allah karena Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Allah itu. Nah, itulah kedudukan Nur Muhammad. Tuan Rashid, jangan sampai Tuan Rashid tertidur ya. Enggak Kiai. Enggak. Fokus mendengarkan nih Kiai. Nah, tetapi perlu diketahui, apakah saat ini ketika saya memegang jasad, saya mengatakan jasad saya adalah Nur Muhammad? Nggak bisa. Ketika saya mengatakan ruh saya adalah Ruhul Ahmad, nggak bisa. Kenapa tidak bisa dikatakan ini Nur Muhammad? Karena dia sudah jadi jasad. Analogi sederhananya itu, ketika Allah dari martabat ahdah wahdah wahidiyah, dari Allah hanya zat, lalu memancarkan sifat asma dan af'al, lalu bertajalli menjadi Nur Muhammad, lalu Nur Muhammad diciptalah hal-hal yang zahir, lalu dari Ruhul Muhammad menjadi ruh kita. Sama seperti analoginya seperti beras. Jadi kita semua paham padi. Jadi kita tahu padi di sawah. Ketika padi itu diolah, dia berubah namanya menjadi beras. Ketika beras diolah, dia berubah namanya menjadi tepung. Ketika tepung dia diolah, berubah namanya menjadi donat. Ketika sudah menjadi donat, maka namanya donat, bentuknya bentuk donat, rasanya rasa donat. Tidak bisa kita mengatakan donat adalah padi. Misalkan kita mau beli donat, Bu, beli padinya. Ya, penjual donat pasti bingung karena di sini nggak ada padi, saya jual donat. Padahal padi itu ada pada donat itu. Tapi mengatakan donat itu adalah padi nggak bisa. Tapi menafikan adanya padi pada diri donat juga nggak bisa. Nah, keadaan kita yang saat ini ada unsur ketuhanannya. Kita hidup dihidupkan Allah. Kita ada diwujudkan Allah, kita mendengar didengarkan Allah. Tapi mengatakan diri ini Tuhan, diri ini Nur Muhammad nggak bisa. Tapi meniadakan Allah, meniadakan Nur Muhammad pada diri juga nggak bisa. Begitu Tuan Rashid. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Kiai. Alhamdulillah pencerahan Kiai sangat bermanfaat bagi kita bersama. Tadi sudah kita dengarkan Nur Muhammad itu istilah sebetulnya. Ya, istilah ya. Dan dia tidaklah qadim dan tidak pula dia tidaklah makhluk dan tidak pula khaliq ya. Iya, bisa dikatakan lebih tepatnya sebetulnya tajalli. Tajalli ya. Manifestasi. Contoh begini nih. Ini contohnya pada diri Tuhan. Tuan Rashid, apakah Tuan Rashid mendengar? Iya, Oke. Apakah pendengaran itu diciptakan? Gimana ya, Ki? Coba, kalau telinga diciptakan, kalau telinga Pasti diciptakan. tapi telinga itu bukan sifat mendengar, tapi telinga itu alat mendengar.
Nah, apakah keadaan mendengar itu diciptakan? Enggak lah Kiai. Nah, mendengar pada diri kita itu adalah keadaan sifat. Keadaan sifat. Nah, mendengar bagi diri kita adalah tajalli. Tajalli dari apa? Dari sifat maha mendengarnya Allah. Iya. Jadi kenyataan sifat Allah yang maha mendengar, yang kita dengar ini. Berarti tajalli namanya Kiai ya. Itu namanya manifest. Tapi mengatakan pendengaran kita adalah Allah nggak bisa. Tapi mengatakan pendengaran kita adalah sifat Allah, artinya kita didengarkan oleh Allah bisa. Berarti Nur Muhammad itu juga disebut sifat Allah ya. Iya. Kalau bahasa kerennya Nur Muhammad itu the Logos. The Logos itu firman. Firman yang mana? Firman yang kun itu. Nah, maksud saya begini loh. Ketika Allah mengatakan kun, jadi maka jadilah. Kepada siapa Allah mengatakan itu kan? Kepada siapa? Karena yang ada cuman dirinya. Itulah makanya Allah bertajalliyat. Bermanifestasi terus sehingga zatnya semakin gaib gitu. Makanya kita setelah kita belajar sains, kita akan paham bahwa tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada materi atau unsur di belakangnya. Iya. Kan nggak mungkin sesuatu yang nggak ada menciptakan sesuatu yang ada, kan nggak masuk akal kan? Iya, iya. Yang pasti yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang sesuatu yang maha ada. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada kabel ini tanpa ada atomnya, kan ini di sana ada seratnya, ada apanya. Iya. Satu sampai 9 tidak ada. Assalamualaikum Tanpa warahmatullahi nun. wabarakatuh. Waalaikumsalam.